Terjadi beberapa kemacetan di rute Anda. Anda akan tiba di tujuan pukul 16.54. Astaga, ribet amat ini. Oh, makasih. Yuk. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di vlog pribadi saya. Nah, oke, di Imam Munandar Channel. Dan kali ini saya akan berbagi pengalaman yang kemarin kan pengalaman seputar penggunaan ya, servisnya, apa aja part yang diganti. Nah, kali ini dirasa berkendara dan nanti saya coba akan praktekkan fitur-fitur canggih yang sudah disematkan di mobil ini. Oke, jadi ya ini masuk tol, nanti kita coba jalanan-jalanan jelek juga. Masuk tol dulu biar fitur Honda Sensing atau fitur ADAS ya lah yang kita sering populerkan, ADAS, biar bisa maksimal itu di jalan tol, karena ada minimal kecepatan yang harus dilalui, ditempuh untuk mengaktifkan fitur ADAS itu. Nah, ini mobil punya ground clearance yang tertinggi di kelasnya, 220 mm dari permukaan tanah. Jadi apa sih plusnya? Plusnya kalau ada polisi tidur atau jalanan-jalanan yang kurang baik itu aman. Terus ya kalau ada genangan-genangan air juga ini mobil masih aman loh. Masih aman banget. Dan istimewanya lagi, walaupun dia punya ground clearance yang tinggi, tapi ketika di jalanan tol kayak gini, ini body roll sama sekali nggak berasa loh. Nih, kita injek gas ya, nggak kalah sama mobil sedan. Jadi walaupun sebuah SUV ya, rasanya tuh kayak rasa mobil rendah gitu, kayak rasa mobil yang punya ground clearance yang nggak begitu tinggi, kemudian punya bukan kayak SUV, tapi ini SUV. Ya kita tahu sendirilah, untuk rasa mengendara itu sedan mungkin salah satu yang terbaik, sedan apapun, karena dia punya posisi mengemudi yang oke. Tapi BRV ini lihat posisi mengemudinya tuh enjoy banget gitu, kaki lurus, terus ini dan ini tuh nggak, jadi setirnya tuh nggak di bawah banget, jadi pas gitu. Kita pegang walaupun belum tilt dan teleskopik, tapi udah pas banget di posisi tilt steering udah bisa diatur ya, cuman teleskopik aja yang belum. Nah, saya praktekkan di sini kan kecepatan di 60 km ini kita udah bisa aktifkan fitur adaptive cruise control. Nah, dia salah satu komponen Honda Sensing itu ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, ada fitur anti nabrak. Dan kalau kita nggak ngesen terus kita pindah jalur di garis ini, dia akan mengembalikan ke jalur semula. Apa sih fungsinya? Ketika kita lost control atau ngantuk, biasanya kan gitu kan ya, dalam perjalanan jauh tuh ada aja seperti itu. Itu ketika ngelewatin garis, mobil ini akan memberikan pengaturan, akan memberikan apa namanya? Akan memberikan tindakan untuk kembali lagi ke jalurnya. Ini di kecepatan 60, udah bisa kita set di kecepatan 56 km per jam. Tuh. Ya, saya kaki di atas saja, dan di depan kita tambahin kecepatan bisa, ini ada tekan plus, atau di sini ada rest tapi ada plus ya. Rest itu untuk mengembalikan di kecepatan semula, dimulai adaptifnya ya. Nah, ini kok ini di set lagi, set. Ketekan cancelnya. Nah, itu depan mobil yang pelan ya, kita di 64. Nah, 64 km per jam, sedangkan di odometer ini di bawah 60. Artinya kita mengikuti kecepatan mobil di depan. Ketika ada objek di depan, mobil ini akan mengikuti objek itu. Ada jarak tertentu, ada 4 jarak. Yang ini jarak yang paling pendek nih. Ini kemungkinan paling cuman berapa meter? 10 ya kali ya? 10 sampai 20 dah, 20 meter nih. Kurang dari 20. Dan nah, depan tuh ngerem, ikut ngerem. Jadi keren. Saya dibawa lagi gini aja dah. Nah, ketika kita nggak ada objek di depan, kencang lagi tuh, 60, ada objek, dia ngerem lagi.
Dan sukanya mobil ini, hebatnya untuk pengeremannya tuh semut. Jadi ada beberapa mobil yang udah pernah saya coba, itu fitur adaptif cruise controlnya kasar. Jadi ketika ada mobil tiba-tiba, ini kan kosong nih, ada mobil sak depan, dia ngeremnya tuh kasar banget. Kalau ini masih smooth. Nah ini karena di depan gak ada objek ya, dan jauh, jadi kita naikkan lagi kecepatannya di 80. 80 kalau dia kosong tuh ada logo mobil kosong. Nah kalau ada mobil objek kayak gini nih, tuh berarti di depan ada objek terlihat. Nah kalau kayak gini nggak ada nih, jadi jarak antara mobil depan masih jauh. Nah ini ada lagi tuh. Nah sekalipun mobil itu, apalagi mobil itu ya gede gitu, pasti kebaca. Oke. Nah terus dia punya fitur yang namanya lane keeping assist. Jadi fitur yang membuat mobil itu tetap ada di dalam jalur lah ya, antara garis kanan dan garis kiri. Nah kalau ini kan terlalu pelan nih, lane keeping assist itu bisa diaktifkan di BRV ini di kecepatan 70. Ini masih 60, jadi fitur adaptive cruise control sih masih ada, masih aktif. Ini kan kecepatannya 80 tuh, coba lihat Pak, tuh ini kan kecepatannya 80 ya, sedangkan di speedometer cuma 50 ya, artinya ditahan dari mobil depan itu yang kecepatannya nggak nyampe 80. Nah coba kita sen ya, saya nggak nginjek gas tapi mobil belakang kencang-kencang banget. Ayo lo maju lo. Sulit, harus intervensi dulu. Maklum tol dalam kota. Nah ini lost nih, nggak ada mobil. Nah dia akan ngejar kecepatan di 80 km/jam tuh, terus aja, karena di depan masih 70, jadi dia ditahan di 70. Tapi tuh depan ikut maju, dia ikut maju. Nah ini bisa diaktifkan sekalian di lane keeping assist-nya, jadi autopilot. Nah jadi adaptive cruise control dipadukan dengan lane keeping assist itu bisa membuat mobil ini bisa berjalan sesuai dengan kecepatannya dan tetap di garis. Makanya ya sesekali kita tekan karena ada, nah ini belokan ya, saya nggak megang setir tuh, ini belokan, tikungan, oh belok, dan beloknya tuh kayak manusia yang belokin, jadi nggak patah-patah. Ada mobil yang memang punya lane keeping assist, punya adaptive cruise control, tapi nggak sesantai mobil ini untuk intervensinya. Itu ya, itu fiturnya. Oke. Terus yang tadi saya bilang, ini saya offin untuk adaptif dan lane keepingnya. Ini di depan saya nggak, ada mobil ini lagi. Saya nggak neken sen ya, nggak aktifkan sen, langsung belok ke sini. Nah dia nggak mau. Ada gerakan yang menahan bahwasanya jangan belok gitu. Yaitu tadi fungsinya adalah takutnya di jalan itu kita ngantuk, microslip, kadang kan sedikit melipir. Nah dia akan mengembalikan ke jalurnya, ke dalam garis antara garis kanan dan garis kiri, jadi tetap di jalurnya. Oke, sampai segitunya ya. Mungkin kurang lebihnya fitur itu yang sering saya pakai di jalanan sehari-hari, dan ini sangat ngebantu banget. Pokoknya kalau teman-teman udah kenal fitur ADAS, Honda Sensing khususnya, karena saya pakai ini kan, itu kalaupun nanti beli mobil, ya pasti yang ada itunya lagi, karena udah ketagihan. Fitur-fitur itu sangat ngebantu kalau kita dalam perjalanan jauh, dalam perjalanan yang membuat energi itu terkuras banyak, capek, itu sangat ngebantu. Karena sudah ada yang membantu kita saat berkendara, ya nggak? Fitur adaptif cruise control dan lane keeping assist kan membuat kita relax. Jadi kalaupun adaptifnya nggak diaktifin, saya paling sering fitur ininya aja, lane keepingnya aja. Jadi tuh kita nggak tegang megang setir gitu. Itu ngebantu asisten. Terus fitur keamanannya, kalau seumpamanya ada mobil yang tiba-tiba di depan ngerem mendadak, itu kan kadang kalau manusia sering nggak sepenuhnya gitu aware dengan hal kayak gitu kan. Kadang kita lagi meleng atau lagi ngambil sesuatu, tiba-tiba depan ngerem mendadak. Nah gimana tuh kalau mobil yang nggak punya fitur ADAS? Ya udah. Tapi kalau mobil ini udah ada fitur anti nabrak, itu dia akan berhenti.
awalnya bunyi dulu. Kalau kita masih nggak refleks kakinya untuk nginjek rem, dia akan berhenti langsung, deg, berhenti. Gitu. Jadi nggak sempet nabrak, udah langsung otomatis berhenti, deg. Walaupun ngagetin daripada nabrak. Itu ya teman-teman. Oke, untuk fitur keamanan sebenarnya masih banyak. Terus punya airbag 6 buah. Terus punya auto lampu yang nyala. Ini otomatis ya, lampu nyala ini. Ini kan kondisi mendung ya. Dia membaca, sensor lampunya ngebaca bahwasanya udah gelap dan akan otomatis nyala. Lampunya otomatis nyala dan nggak bisa dimatiin tuh. Tapi untuk kayaknya di pengaturannya bisa sih, bisa dimatikan, autonya bisa mungkin ya, karena saya belum pernah pakai. Dan sekarang rasa berkendaranya nih, balik lagi, ini pengalaman pribadi ya, plus minus lah. Namanya mobil nggak sepenuhnya sempurna, sekalipun sempurna harganya pasti mahal. Nah itu ya, yang saya suka di mobil all new BRV ini ya tadi rasa berkendaranya, rasa berkendara duduknya nih, di setirnya ini mirip mobil-mobil yang nggak setinggi itu gitu, mirip mobil sedan. Tapi sebenarnya ground clearnya kan tinggi banget kan, 220, bahkan lebih tinggi dari Fortuner sekalipun. Ada lagi Fortunernya. Ini udah 220 mm dari permukaan tanah. Walaupun ground clearnya tinggi tapi nggak limbung loh. Jadi body roll belakang, ini kan mobil 7-seater, pasti agak panjang dong, sampai baris ketiga sono. Dia punya panjang kurang lebih 4,4 meter, tapi nggak berasa. Mobil saya dulu yang sama-sama 7-seater dengan panjang yang nggak lebih panjang daripada ini, ketika kita mengendarai, khususnya ketika kecepatan di atas 50-60 masih ada berasa body rollnya. Kalau ini enggak. Jadi kalau mau dikeber selap-selip masih oke. Apalagi dia punya tenaga yang lumayan besar ya. 121 PS dan torsinya 145 Nm, itu paling besar di kelasnya. Dan ini apalagi CVT. Tapi saya suka CVT-nya ya. Gimana ya? Kalau AT kan ada hentakan gitu kan, ketika kita ngelepas pedal gas dan nginjek gas lagi itu ada hentakan. Kalau ini kan saya lepas terus saya injek lagi, nggak ada hentakannya, minim. Tapi tetap punya tarikan yang kuat. Jadi kalaupun umpamanya kayak gini, kita mau nyalip di sini, raungannya tuh masuk, berasa. Oke, itu ya. Ya mungkin minusnya mobil ini kalau di jalanan yang kurang bagus, jalanan bebatuan, ya semua mobil sama sih pasti ya. Suspensinya tuh sedikit kaku, bahkan di baris ketiga tuh kadang begini-begini banget, tapi masih dalam tahap wajar. Ya tadi dia suspensi tuh dibuat agak kaku untuk mengejar rasa berkendara yang lebih baik ketika di jalan seperti ini. Di jalan kayak gini mah mobil ini boleh diadu deh dengan LSUV manapun ya, enak gitu. Itu teman-teman ya, itu sih pengalaman saya pribadi. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang lain di mobil BRV yang teman-teman sudah pakai, boleh komen ya. Overall untuk secara keseluruhan saya puas dengan mobil ini. Tenaganya cukup besar, iritnya dapet, fitur keamanannya itu yang jadi nilai plus lagi dibandingkan mobil yang lain. Bahkan mobil yang mungkin harganya hampir menyerupai ini, ada nggak punya fitur yang sekomplit ini? Anti nabrak, anti melipir dari jalan. Ini kan nih, ini lane keeping assist, adaptive cruise control dan lain sebagainya, airbag 6. Ya ini jadi standar mobil menurut saya yang harus dimiliki semua mobil. Tapi pasti ada harga yang cost yang dikeluarkan gitu. Tapi untuk fitur keamanan sih worth it lah. Kita kan ngebeli keamanan juga gitu teman-teman. Terus ada lagi ya fitur satu lagi, fitur Honda Sensing-nya ini. Kalau di jalanan macet terus kita berhenti, nanti sambil saya praktekin ini mumpung di luar. Tapi ini kebetulan hari libur jadi lancar banget. Oh iya, untuk kegedapan dulu deh, kegedapan kabin, karena dia punya tapak yang besar, jadi masih ada sedikit suara ban yang masuk dalam. Tapi nggak ngeganggu ya. Ini aja kita ngomong kan, mungkin teman-teman udah bisa menilai nih, kalau suaranya terlalu bising kan
pasti suaranya pun nggak masih kedengeran. Nah ini fitur kayak gini nih pentingnya di sini nih. Jadi kan di belakang yang spion nggak ngeliatan, ini ngeliat nih tuh. Jadi kelihatan. Yang nyerong kayak gini nih, tuh spion nggak kelihatan loh. Dan sini kan tuh ada mobil. Lihat. ini salah satu fungsi pentingnya nih. Jadi blind spot yang tidak di cover oleh spion bisa kebaca di layar mobil ini ketika ngesen kiri. Kalau kanan enggak. Kanan kan bisa kelihatan jelas lah. Nah itu teman-teman. Kemudian kita coba ke jalan jelek ya. Nah, baru yang pertama yang pasti ketika teman-teman beli mobil itu biasanya selalu ada penyesuaian ya. Ada penyesuaian untuk pakainya gitu. Tapi ketika saya beralih dari mobil yang sebelumnya ke mobil ini, nggak perlu penyesuaian karena lebih enak. Nah ini kan jalanannya juga jalanan sempit nih kita nih. Ini kan jalanan sempit kayak gini tuh nggak susah lah untuk menyesuaikannya. Kalau teman-teman mungkin beralih dari mobil sebelumnya ke BRV ini, kalau saya sih nggak perlu lagi menyesuaikan yang terlalu lama, enggak, ya langsung ngeklop gitu. Ketika teman-teman melaju di jalan tol, nggak kerasa body rollnya, jadi kayak mengendarai mobil rendah. Apalagi posisi duduk di BRV terbaru ini kayak sedan, dan saya paling suka posisi duduk sedan karena antara ini setir dan dashboard itu kursi itu nggak begitu tinggi gitu. Jadi bahkan kita itu sejajar dengan dashboard, jadi enak, enjoy gitu. Kalau terlalu tinggi kan kadang kayak nyupir truk ya, setirnya di bawah gitu. Kalau ini kan ngepas itu teman-teman. Jadi nah ini kan jalanan sempit nih, dari tadi banyak papasan tapi asik dikendaliin dan kita nggak khawatir untuk jalan gitu, nggak khawatir takut nyenggol atau dan lain sebagainya. Apalagi kalau di sebelah kiri ini ada namanya, kalau kita ngesen ada ini nih tuh. Jadi nggak, kalau teman-teman umumnya masih takut nih samping gusur nggak ya, oh ada ini. Oke, terus dia ada ini juga. Ini si Android Auto ya, untuk mengarahkan ya, ada menggebantu lah, walaupun head unitnya nggak begitu besar tapi udah cukup pas banget. Nah itu mungkin kalau di jalanan biasa, jalanan kecil dan jalan yang kurang bagus, kalau kayak gini nih, jalan yang kurang oke, ini oke lah, suspensinya tuh rata-rata mobil, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan BRV sebelumnya. Cet, nyodok aja tuh orang. Terus dengan ground clearance yang lumayan tinggi ini, nggak berasa bantingan yang mental-mental, nggak. Karakter kakunya diperuntukkan untuk jalanan yang kalau kecepatan tinggi nggak limbung. Ini enak mobil. Nah jadi satu lagi untuk fitur Honda Sensing-nya ini, ada fitur Lead Car Departure Warning ya. Jadi kalau ada kita berhenti terus di macet-macetnya, terus kita masih main HP gitu kan, kadang lampu merah, kadang nunggu lampu merah ya. Kalau bisa sih jangan main HP lah ya. Kadang lampu merah kan kita entah ngobrol sama penumpang depan gitu kan, ngobrol. Ternyata nggak mobil di depan itu udah jalan. Nah mobil ini bisa memberitahu loh, ting, bunyi gitu, mobil depan jalan. Jadi kita harus jalan juga. Dan memang bener-bener berfungsi. Kadang kan sebelum kita diklaksonin orang belakang, mobil ini ngasih tahu dulu. Itu ya teman-teman. Nah, mantap. Itulah pengalaman saya menggunakan all new Honda BRV ini selama 45.000 km, hampir 50.000 km ya. Saya puas karena fitur Honda Sensing itu benar-benar berguna dan sangat berguna. Bahkan kalaupun saya akan beli mobil nanti, harus ada fitur itunya. Kalau nggak ada, harus ada fitur ADAS-nya lah. Ada adaptif, ada lane keeping assist, ada anti nabrak, bahkan mungkin adaptifnya mungkin yang low speed follow biar upgrade ya. Kalau beli walaupun lebih mahal tapi nggak ada fitur itunya kan ngapain?
Fungsinya kan untuk fitur safety dan 7-seater yang saya kejar ya, harus punya fitur itulah. Nah itu. Tapi mobil-mobil sekarang syukurnya, alhamdulillahnya banyak yang sudah disematkan fitur-fitur ADAS itu. Jadi itu bisa sangat berguna. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Follow, like, share, dan subscribe.